Kasihan dia, Dek. Tolong lihat makam anakmu. Tangis Safarudin memohon ke mantan istri. Ibu kandung tak tahu Ayu Andriani tewas dibunuh. Tangis pilu Safarudin, ayah kandung Ayu Andriani siswi SMP di Palembang yang tewas di kuburan Cina, masih tersisa meski 4 pelaku sudah ditangkap. Ternyata, ibu kandung Ayu Andriani belum mengetahui putrinya ditemukan tewas dibunuh di kuburan Cina. Meski kini telah dimakamkan, namun ibu kandung Ayu Andriani sama sekali belum mengetahui kabar tersebut. Baru-baru ini ayah dan tante AA hadir dalam YouTube Denny Sumargo mengungkapkan sosok ibu kandung korban. Safarudin, ayah AA mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama bercerai dari ibu kandung korban yang bernama Desi. Keduanya memutuskan berpisah saat Ayu Andriani berusia 7 bulan. Saat itu, Desi membawa pergi kakak korban bernama Inata. Sementara Ayu tinggal bersama ayah dan ibu sambungnya. Nama ibu kandungnya Desi, kakak perempuan AA namanya Inata, tutur Safarudin, ayah A kepada Denny Sumargo. Safarudin tak kuasa menahan tangisnya saat memberikan pesan kepada ibu kandung A bahwa anaknya telah meninggal dibunuh. Pasalnya, Safarudin dan Desi sudah lama tidak pernah lagi komunikasi. Gak ada komunikasi lagi ke ibu kandungnya, kata Safarudin. Safarudin kini menantikan kedatangan mantan istrinya dan anak pertamanya itu untuk berkunjung ke makam Ayu. Tolong seandainya masih ada orang tua Ayu, dia gak ada lagi, sudah meninggal dibunuh orang dan diruda paksa, sambungnya. Kasihan dia, Dek. Memang kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Tolong kamu datang ke Palembang, lihatlah makam dia. Aku cuma minta satu itu saja, imbuhnya. Selain itu, Safarudin juga menyampaikan pesan kepada kakak kandung Ayu yang kini ikut ibunya. Saya juga bilang ke kakaknya yang ikut ibu kandungnya, lihat adik kamu yuk, ayah tunggu tapi kamu tidak datang-datang bukan salah ayah lagi. Ayah sudah urus pemakaman dia sebaik-baiknya, tolong yuk kalau ada kesempatan datang ke Palembang, terangnya. Keluarga Ayu dengan tegas meminta para pelaku agar dapat dihukum secara adil usai membunuh dan memperkosa korban siswi SMP di Palembang tewas di kuburan Cina. Bukan tanpa sebab, hal itu juga lantaran keluarga Ayu khawatir para pelaku setelah menjalani rehabilitasi dan dibebaskan, mereka akan dikendalikan orang dewasa untuk berbuat kejahatan. Pelaku di bawah umur, 13, 12, dan satunya 16, polisi sempat ngomong satu tersangka dan 3 ini direhab. Yang kami permasalahkan, para pelaku ini disebutkan di bawah umur. 3 dari 4 pelaku direhabilitasi. Di bawah umur tapi mereka membunuh, memperkosa, apakah sesuai di bawah umur, ujar Tante Ayu. Keluarga Ayu menilai perbuatan ketiga pelaku sudah di luar batas kewajaran sehingga pantas dihukum. Untuk itu, keluarga Ayu terus berusaha mencari keadilan. Mereka tak terima 3 dari 4 pelaku hanya menjalani rehabilitasi, tanpa dipenjara seperti tersangka tindak pidana pada umumnya. Pokoknya keluarga besar kami tidak mau kalau mereka, keempat pelaku direhab, hukum harus dijalankan walaupun mereka di bawah umur, kata Tante Ayu. Nanti mereka berbuat kejahatan kembali, dan direhabilitasi, dengan alasan di bawah umur. Jangan sampai ada Ayu berikutnya, jelasnya. Pihak keluarga memohon kepada aparat berwenang untuk memproses hukum para pelaku dengan seadil-adilnya. Jangan karena di bawah umur, lalu direhabilitasi. Malah si imam ini gak ditahan karena sakit kejiwaan, gak ada dia sakit saat memperkosa. Bahkan dia dengan bangganya memberitahu teman kalau aku abis perkosa orang. Kalau gila gak gitu, katanya. Kita di sini minta ke pemerintah seadil-adilnya. Mungkin dia di bawah umur. Tapi ini tindak pidana membunuh dan memperkosa. Maksud kami ada penjara anak. Kenapa mereka tidak di situ? Kenapa harus direhab yang 3? Kan gitu, kami minta keadilan. Itu kan pidana. Yang lebih menyakitkan mereka melakukan 2 kali, ucap sang tante. Mereka menilai jika pelaku akan berulah jika tak dihukum. Setelah direhabilitasi, mungkin mereka akan dikembalikan kepada orang tua. Sedangkan mereka melakukan kejahatan, masih di bawah bimbingan orang tua. Jadi untuk apa lagi dikembalikan kepada orang tuanya, tutur Tante Ayu. Sedangkan orang tuanya sendiri tidak bisa membimbing, timpal Denny Sumargo. Kalau mereka cuma direhab saya gak tahu pak apa yang terjadi dalam diri aku nanti, sambung Safarudin. Kami meminta tolong kepada lembaga-lembaga yang berwenang karena kami orang tidak mampu,
tidak tahu dihukum, kata Tante Ayu. Sekarang ada yang menghubungi, kata Tante dan Ayah Ayu. Coba nanti dilihat, kalau butuh apa-apa hubungi saya, tapi saya gak janji. Tapi pasti saya akan support di belakang, kata Densu.